kita ini sudah semuanya itu telah berbuat dosa. Ya karena keturunan Adam itu ya. Ikannya kalau kita nggak berdosa ini berarti bukan manusia lagi gitu. Iya benar. Coba ditanya di seluruh dunia, siapa yang tidak berdosa? Siapa yang tidak pernah berbuat dosa? Ada yang Tidak ada. Tapi ada yang mengatakan bahwa dosa itu ya cuma ilusi gitu Pak. Baik, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat malam Pak Kurnia. Malam. Saudara Yosua. Episode pertama kemarin tema tentang keselamatan, kedaulatan Allah dan kehendak bebas manusia. Pak Kurnia sudah jelaskan bahwa jalannya yang sudah disediakan Allah sejak kekekalan tentang penyelamatan manusia. Dan orang-orang yang ada di dalam jalan itu, yaitu Yesus Kristus sendiri, itulah yang dipilih Allah. Kan gitu ya kan Pak? Nah, masalahnya adalah tentang respon manusia atau kehendak bebas manusia. Yang dipilih adalah yang merespon menerima. Begitu? Iya. Betul ya Pak? Betul. Nggak salah. Saya tertarik untuk buka Yohanes 15 ayat 16 Pak Kurnia. Iya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Jadi bukan saya yang memilih Tuhan, tetapi Tuhanlah yang memilih saya. Dan Tuhan telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Kalau melihat ayat ini secara literal, bahwa jelas-jelas ayat ini berkata, bukan saya yang merespon keselamatan. Justru karena Tuhan yang memilih saya, maka dampak dari pemilihan Tuhan terhadap saya di dalam keselamatan, maka saya yang percaya dan bertobat. Iya. Bukankah ayat ini berbicara seperti ini? Oke, silakan bagaimana kita bisa menjelaskan Secara literal seperti yang Pak Riko jelaskan di sini. Iya. Kira-kira Jadi begini, itu bukan kamu yang memilih aku, bukan kamu. Ini kan kalau kita membaca di sini, ini Tuhan Yesus kan bukan sedang ngomong langsung ke kita sekarang ini. Oke. Tetapi yang itu adalah rasul-rasul. Dan di Yohanes pasal 4:15 ini tidak ada Yudas di sini. Gitu. Yudas sudah tidak ada. Oh iya. Perkataan Tuhan di sini sudah tidak ada Yudas. Jadi Yesus bilang bukan aku yang memilih kamu. Ini bukan memilih tentang keselamatan, tetapi ini memilih menjadi rasul. Oh, jadi ini ayat ini bukan buat kita sebenarnya Pak, bukan buat orang-orang percaya. Bukan, ini kan pemilihan rasul. Jadi di sini udah Iskariot sudah tidak ada ya Pak? Yudas sudah tidak ada. Nah, kalau kita bandingkan, kenapa ini pemilihan rasul? Karena Yudas pun masuk gitu. Di Yohanes pasal 6, ayat 70 itu kan. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini, namun seorang di antaramu adalah iblis. Waduh. Jadi jelas ini pemilihan bukan pemilihan keselamatan, tetapi pemilihan untuk menjadi rasul Yesus Kristus. Jadi jabatan rasul gitu. Jadi ayat ini bukan berbicara kepada orang-orang percaya pada umumnya, betul, tetapi khusus kepada ke-12 murid Yesus. Ya, karena ini kan bicara pemilihan, ini bukan pemilihan keselamatan, bukan Yesus memilih untuk selamat, karena kan Yudas masuk. Dan Yudas kan tidak selamat. Iya, dan faktanya gitu. Yudas kan tidak diselamatkan. Gitu. Jadi waktu dipilih ini kan mereka belum percaya ini. Yudas kan malah tuh Yesus bilang, namun seorang di antara kamu adalah apa? Iblis gitu. Jadi ayat 64-nya, tapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Jadi ini bukan pemilihan keselamatan, pemilihan
yang menjabat rasul. Yudas belum selamat, tapi kan kena pilih untuk menjabat rasul. Sementara kan nanti digantikan oleh Matias. Bahwa ada yang tidak percaya kata ayat ini. Iya, Yudas tidak percaya. Tapi selama 3,5 tahun itu bersama Yesus Kristus, waktu Yesus melayani, dia termasuk rasul, termasuk yang 12 itu kata Tuhan. Aku yang memilih kamu yang 12 ini. Gitu. Ya, 12 ini udah jelas banget sih Pak. Ini suatu kata yang menjelaskan memang ini maksudnya rasul ini gitu kan. Kalau misalnya menunjukkan kepada kita nggak make sense sih. Jadi bukan pemilihan tentang kamu dipilih masuk surga, nggak seperti itu. Jadi Tuhan Yesus bilang, saya yang pilih kamu untuk masuk surga, sementara kemudian yang lain nggak masuk, nggak saya pilih. Oh, bukan begitu. Gitu. Jadi ini bukan pilihan keselamatan, tapi ini adalah pilihan untuk satu jabatan. Gitu. Tidak semua kata pilihan, memilih itu adalah selalu pilih selamat, gitu, tentang keselamatan. Berarti memang sekali lagi ini kembali kepada teks dan konteks berarti apa? Ketika kita mau mengeksegesi ataupun menafsirkan suatu ayat firman Tuhan, nggak bisa main asal comot gitu ya Pak. Mentang-mentang ada kata pilih, makanya kita langsung selamat maksudnya pilihan untuk selamat gitu, bukan ya Pak? Sedangkan ini konteksnya berarti tentang pemilihan Allah kepada yang menjadi rasul. Betul. Nah, kalau kita balik ke Yohanes pasal 15 tadi, ya, jadi dibilang begini ayat 16 itu, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Gitu. Nah, rasul-rasul minta, ya, itu kan dikasih. Ya. Oh, kita enggak ya Pak? Bagaimana? Maksud saya orang Kristen sekarang ini minta apa aja belum dikasih. Ya kalau pengalaman kita sendiri kan, kita bukan rasul. Kita lihat orang sakit, ya, kita minta Tuhan sembuhkan, sembuh tidak? Belum tentu ya Pak. Tidak, kan belum tentu. Gitu. Saya malah ada pengalaman orang sakit berdoa besoknya meninggal. Sembuh itu Pak, langsung sembuh itu. Ya kan? Seperti itu, karena kita bukan rasul. Tapi kalau rasul, Petrus di Serambi Salomo waktu itu ada orang lumpuh, emas dan perak tidak ada padaku, dalam nama Yesus berjalan. Pasti itu Pak. Pasti berjalan. Gitu. Jadi sekali lagi maksud kembali ke teks konteks gitu. Bahwa ini bisa juga tentang jabatan rasul. Ini jelas ini pemilihan tentang jabatan rasul, bukan pemilihan tentang keselamatan masuk surga. Begitu bukan. Karena tadi Yudas juga dipilih jadi rasul, dia nggak selamat. Gitu. Jelas ini bukan masalah keselamatan. Kalau masalah keselamatan itu adalah tetap respon manusia. Karena apa? Tuhan itu menawarkan keselamatan di dalam Yesus Kristus itu ditawarkan kepada semuanya, gitu. Kepada semuanya, ditawarkan kepada semuanya. Kalau kita membaca di 2 Petrus pasal 3 ayat 9 ya. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi Tuhan katanya menghendaki supaya jangan ada yang binasa kan, supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi keselamatan itu ditawarkan kepada semua orang yang menikmati keselamatan adalah yang berbalik dan bertobat, yaitu apa? Mengaku diri orang berdosa, sadar betul-betul dia adalah manusia berdosa yang akan binasa di dalam neraka, dan tahu betul-betul, mengerti, percaya betul-betul satu-satunya penyelamat dia adalah Yesus Kristus. Kalau Allah itu adalah Allah yang Maha Tahu,
Apakah Allah tahu bahwa konsekuensi dari ketetapan karya keselamatan yang Allah rekayasa ini? Apakah Allah tahu bahwa sebenarnya jauh lebih banyak kecenderungan orang dibinasakan Allah sendiri daripada Allah selamatkan? Sebenarnya begini, kata dibinasakan Allah itu kan seakan kan jadi Allah tanpa keadilan gitu kan. Iya. Tapi sebenarnya kan mereka ini, manusia yang dihukum di neraka ini adalah menerima hukuman sebagai konsekuensi dari dia berdosa. Gitu. Iya. Jadi itu adalah konsekuensi dari dia berdosa. Jadi Keputusan manusia itu sendiri. keputusan manusia itu sendiri. Jadi akhirnya dia harus binasa. Jadi itu dampak dia berdosa. Dan Allah tidak bisa disalahkan. Allah tidak bisa disalahkan. Tapi Pak, begini Pak, ada juga yang berkata kok kalau kayak begitu kan katanya Allah Maha Kuasa. Ya kan? Dia Maha Kuasa kan Pak. Dia nggak cuma Maha Adil, dia juga Maha Kuasa. Kenapa mesti harus dengan cara dia dibinasakan gitu? Maksudnya dihukum. Ya Allah Maha Kuasa, Allah bisa aja pakai cara bagaimanapun caranya, nggak perlu dia ribet-ribet gimana, terus selamatin aja gitu Pak. Nah ini gimana Pak? Karena ya biasanya yang ketika saya bertemu orang seperti ini, mereka itu melihat kok Allah ini kenapa ya mesti sibuk banget, mesti yang Bapak sudah bilang di episode sebelumnya, sudah menentukan jalan keselamatan kok repot banget gitu, kok kayaknya jelimet katanya gitu. Kan Allah ini Maha Kuasa gitu kan. Bapak juga kemarin juga bilang Allah ini berdaulat. Ya ngapain kalau gitu ribet-ribet gitu kan, langsung aja udah selamatin, comot. Nah ini gimana nih Pak? Ya, begini, kalau Allah begitu, berarti kan Allah sendiri kan melanggar sifatnya sendiri. Dan Allah kan tidak bisa menyangkal dirinya. Gitu. Jadi kalau Allah, dia berdaulat, kemudian ya sudah kamu selamat tanpa harus dihukum dosanya. Berarti kan dia melanggar keadilan dia, sifat adilnya dia. Ya itu yang tidak bisa Allah lakukan. Gitu. Maka yang bisa Allah lakukan adalah Allah akhirnya menyediakan jalan keselamatan itu. Jalan keselamatan itu disediakan dalam Yesus Kristus adalah itu Yesus dihukum. Jadi dosa tetap dijatuhin hukuman. Gitu. Dosa tetap dijatuhin hukuman. Nah, orang yang diselamatkan di dalam Yesus Kristus itu sebenarnya dosanya itu bukan tidak dihukum, itu dijatuhin hukuman. Hanya yang menerima adalah Yesus. Gitu. Hanya itu. Jadi saya orang berdosa. Dosa saya dihukum. Tetapi kenapa saya nggak masuk neraka? Karena ketika saya bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus, di situ dihitungkan bahwa dosa saya itu sudah ikut dihukum pada waktu Yesus mati di atas kayu salib. Jadi kematian Yesus Kristus adalah kematian bagi dosa saya. Jadi dosa saya juga sudah dihukum gitu. Berarti kematian Yesus Kristus memenuhi keadilan Allah. Betul. Nah, sementara orang masuk neraka, itu adalah kenapa dia masuk neraka? Dihukum juga bagi dia. dosa dia. Karena dia menolak yang telah menggantikan dia. Betul. Berkorban gitu. Betul. Nah, jadi hukuman dosa dia diterima dia sendiri. Ya. Sementara hukuman dosa saya Sudah ditanggung oleh Sang Penebus. ditanggung oleh Yesus Kristus. Maka bedanya apa? Setelah ditebus dan orang yang ditebus dan orang yang tidak ditebus. Orang yang ditebus itu akan mengasihi Kristus. Kan gitu. Iya. Orang yang tidak mengerti penebusan Yesus Kristus, apakah dia mengasihi Kristus? Iya. Pasti tidak. Itu akan otomatis sendiri. Itu ya, Pak? otomatis sendiri. Cuma maksudnya gini Pak, kok mesti pakai dengan caranya Allah seperti itu gitu? Kayaknya Allah egois banget gitu, maksudnya kayak apa? Nggak bisa diganti gitu, mesti dengan perbuatan baik kah, gitu kan, dengan amal kah? Karena kan banyak orang sekarang banyak berbondong-bondong, ya apalagi zaman sekarang ya modern kan humanity gitu Kok kan. caranya cuma satu Iya. gitu ya? Humanisme katanya, memanusiakan manusia katanya. Dengan kita memanusiakan manusia katanya kan, ya kita sudah
katanya udah surga dunia orang bilang. Nah, itu bagaimana, Pak? Ya kan kembali kepada prinsip surga itu surga yang maha kudus. Dan juga prinsip bahwa satu dosa itu harus dijatuhin hukuman. Gitu. Satu dosa saja, setitik dosa saja itu Kenapa gitu, Pak? harus dijatuhin hukuman. Ya kan, kan prinsipnya dosa hanya selesai kalau itu dijatuhin hukuman. Gitu. Makanya kalau hukum di dunia ini kan, kalau orang mencuri, ya kan, di penjara, selesai dijatuhin hukuman penjara, ya kan, maka bebas. Hukuman yang mencuri itu, dosa yang mencuri dianggap selesai, gitu. Jadi karena dosa memang hanya bisa diselesaikan dengan penghukuman. Nah, kalau masuk neraka itu penghukumannya kekal, gitu. Ya itu nggak bisa ditanggung oleh semua manusia ya, Pak. Makanya Allah mengirim juru selamat. Kalau secara jasmani cuma di penjara kan ada rentang waktu. Betul. Ya. Kalau kekal kan manusia memang Iya. harus dihukum kekal. Betul. Kan? Gitu. Makanya Nggak ada yang bisa. Tuhan mendesain jalan keselamatan untuk manusia. Karena tahu di dalam kekekalan itu mengerikan, hukuman yang sangat berat. Gitu. Berarti memang maksudnya di situ pun hidup yang kekal, neraka pun kekal gitu. Jadi kasih Allah itu sebenarnya melampaui semuanya. Iya. Bisa bayangkan Adam itu harus dijatuhin hukuman sesuai dengan hukumnya Allah sendiri kan. Dan kita ini keturunan Adam. Dan kita ini tidak ada orang yang tidak berdosa. Kita ini sudah semuanya itu telah berbuat dosa. Ya karena keturunan Adam itu ya. Ikannya kalau kita nggak berdosa ini berarti bukan manusia lagi gitu. Iya benar. Coba ditanya di seluruh dunia siapa yang tidak berdosa? Siapa yang tidak pernah berbuat dosa? Ada yang paling Tidak ada. Tapi ada yang mengatakan bahwa dosa itu ya cuman ilusi gitu, Pak. Itu cuman ya saya pernah bertemu orang ya saya nggak ada dosa, katanya dosa itu siapa yang buat katanya. Itu hanyalah suatu konsep dari agama katanya. Ketika seseorang tidak beragama, tidak punya agama, hanya konsep moralitas, maka itu relatif gitu, Pak. Bahwa itu dikatakan ada dosa atau tidak. Ya. Jadi ya kalau dia tidak percaya dia berdosa ya silahkan. Tetapi kayak misalnya orang sudah mencuri, ditanya kamu mencuri nggak? Ya enggak lah, gitu. Padahal dia udah mencuri kan gitu. Ya jadi memang udah balik. Mana ada orang berdosa berbuat salah ngaku kan gitu. Iya benar, Pak. Ya udah nggak ada dosa. Dengan dia nggak mengakui sebenarnya dia udah berdosa gitu. Betul. Begitu. Jadi itu harus dihukum. Gitu. Dan manusia tidak bisa menyelesaikan dosa sendiri. Ya, kalau mau menyelesaikan berarti dihukum di dalam neraka selama-lamanya. Gitu kan. Makanya karena beratnya hukuman dari dosa itu Allah menyediakan jalan keselamatan. Jadi bukan karena Allah sudah pilih, maksudnya pilih artinya ini yang masuk, Bukan. itu yang ke neraka gitu ya, Pak. Tetapi kembali kepada respon terhadap jalan keselamatan yang telah Tuhan tentukan gitu ya, Pak. Betul. Jadi sekali lagi yang pilih bukan kamu yang memilih aku. Ini bicara kepada rasul tentang jabatan rasul. Itu bukan bicara tentang keselamatan. Ini memang Pak Riko ini perlu banget ya juga mungkin bagi pemirsa-pemirsa yang menyaksikan ya bahwa ketika kita membaca Alkitab ini kita jangan main sembarangan comot-comot. Kebiasaan comot ayat ya Pak Riko. Iya. Ini tentang mengasihi. Jadi ngaco ya. Tentang ini, ini mengasihi, akhirnya dia mengasihi juga bisa sesama jenis mungkin gitu kan. Ya akhirnya jadi kacau gitu. Termasuk ayat ini yang sering juga salah tafsirkan gitu ya Pak. Salah Bahwa dipahami. ayat ini konsepnya bukan terhadap pemilihan keselamatan, melainkan konsep pemilihan terhadap jabatan rasul pada saat itu. Oke. Jabatan rasul. Berarti clear nih Pak Riko ya ayat ini. Baik, kami sudah paham bahwa yang disediakan Allah dari masa kekalan itu adalah jalan keselamatan. Dan ada respon manusia di situ ya Pak. Ya harus. Iya. Kalau itu kita sudah pahami bahwa keselamatan sudah disediakan
dan manusia memiliki tanggung jawab untuk merespon itu, maka timbul pertanyaan baru Pak Kurnia. Kalau sudah direspon, oke, ya Allah kan sudah siapkan itu jalan keselamatan dan saya sudah merespon. Pertanyaan baru adalah, itu keselamatan bisa lepas nggak dari saya? Kan gitu. Tapi tahan dulu, nanti kita akan kupas di bagian ketiga. Saudara bisa menyaksikan nanti di bagian ketiga, bagaimana, apakah keselamatan itu bisa dirampas oleh pihak lain. Kira-kira begitu Pak Kurnia. Baik. Terima kasih Pak Kurnia, selamat malam. Baik, selamat malam. Selamat malam saudara Yusuf. Selamat malam Pak Kurnia.